Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indah. Saya Rahmaniar. Kita dari SMA Trans Science Tebu Ireng. Nah, kira-kira kalian udah tahu belum sih SMA Trans Science Tebu Ireng tuh? Jadi SMA Trans Science Tebu Ireng adalah salah satu SMA terbaik di Jombang. Nah, SMA Trans Science Tebu Ireng juga punya kurikulum yang unik nih. Kurikulumnya itu berupa kurikulum semesta. Apa sih kurikulum semesta itu, Niar? Nah, kurikulum semesta adalah kurikulum yang menggabungkan antara Al-Quran dan juga sains. Buat tahu lebih lanjutnya gimana dan seperti apa kelas-kelasnya dan juga yang lainnya, ayo ikut kita. Mari. Di sini itu ada lobby. Nah, di lobby ini kita punya dua lorong. Di lorong sebelah kanan ini berisi ruang bimbingan konseling, lab kimia, dan toilet. Nah, di sini ada piala-piala penghargaan, mulai dari piala-piala yang didapatkan dari kejuaraan, juara umum, ada juga kenang-kenangan dari kuliah kerja nyata. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah ruang prinsipal dan yang sebelah kanan adalah ruang perpustakaan. Bisa kita intip? Buku-bukunya juga banyak. Nah, ini tuh juga bisa dipakai untuk ruangan belajar. Selain itu, kita bisa tahu berita terkini dari luar karena ada koran-koran terbaru. Di sini juga disediakan kursi-kursi, mungkin bagi tamu, wali santri, ataupun yang lainnya. Di sebelah kanan adalah medding. Untuk pengumuman, kadang juga ditampilkan karya-karya para santri. Nah, di sini juga kita punya dua lorong lagi. Jadi SMA Trans itu emang punya banyak lorong. Nah, di lorong sebelah kanan ini khusus buat tempat belajar cowok. Di yang sebelah sini ini buat tempat belajar cewek. Nah, emang kan SMA Trans Science tuh pesantren dan sains. Jadi itu kita memisahkan antara cewek dan cowok. Nah, di sini juga disediakan komputer-komputer buat para santri yang mungkin butuh buat internet, buat yang lain-lainnya. Yang di sebelah kanan itu untuk cowok, dan yang di sebelah kiri ini untuk para santri putri. Intip yuk kelas santri putri gimana? Dari sini nih sampai sebelah sana ini ada khusus kelas untuk belajar santri putri. Jadi kita punya 3 lantai untuk santri putri. Dari lantai 1 sampai lantai 3 itu khusus santri putri. Ini ada kelas 12 yang lagi bimbingan untuk persiapan SBMPTN. Kelas 1, 2, dan 3 itu untuk kelas 12. Sedangkan yang paling pojok adalah kelas 11 sains 5. Nah, untuk 2 kelas yang di atas ini itu adalah kelas 11, dan yang di sebelah kanan ada ruang kelas 10 dan juga ruang kosong, dan di lantai 3 adalah untuk kelas 10. Nah, ruangan kosong itu biasanya kita gunain untuk ruang kesenian. Biasanya sebut craft room sih. Kita buat take video kan, kita juga punya tim jurnalistik sekolah. Nah, kita itu biasanya bikin video, terus buat untuk lomba-lomba bikin videonya itu di sana. Soalnya ruangannya juga dihias-hias gitu. Untuk program LLT kemarin juga kita buatnya di ruang kosong yang ada. Mari kita naik ke lantai 2. Nah, yang ruang sebelah sini adalah kelas 11 dan yang sebelah sini adalah kelas 10. Di sebelahnya ada ruang kosong. Kalau kita jalan ke sana, di sana ada ruang guru dan juga ruang CBT. Mau lihat CBT dan ruang guru? Yuk ikutin kita. Nah, ini juga salah satu suasana belajar di SMA Trans Science. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Teman-teman. Ya. Jadi ini adalah suasana belajar di SMA Trans Science Tebu Ireng. Gimana belajarnya? Nah, kalian lagi pelajaran apa nih? Fisika seru kan? Pusing nggak? Oh iya, kan anaknya pinter-pinter ya sama Trans Science. Nah, kan kita juga punya kayak yel-yel buat santri, khusus santri Trans Science. Nah, SMA Trans Science. Yeay!
teman-teman. Terima kasih Sada. Terima kasih Sada. Nah, di sini ini ada perbatasan gitu buat antara santri putra dan santri putri biar gak nyatu. Jadi dikasih gerbang juga di sana. Jadi setiap yang mau ke ruang guru itu kita harus izin. Ayo, kita ke ruang guru. Di sini dipajang karya-karya dari kakak kelas sebelumnya yang pernah membuat karya yang kayak saintifik gitu. Ini di sini dipajang. Nah, kayak daun-daunnya, terus habis itu kupu-kupu, dicari klasifikasinya, morfologinya, dan lain-lain. Jadi kita juga dapat keseniannya, tapi kita juga dapat sainsnya juga. Karena kita juga sering melakukan banyak praktikum, di sini itu ada lab biologi. Ya. Jadi laboratorium biologi ada karena kita sering melakukan praktikum. Kan kita trend science ya, jadi harus dapat di segi sainsnya. Nah, biologi kan termasuk dalam apel sains. Nah, kita tuh trend science tuh bukan hanya teori, tapi juga untuk praktik siswa bisa melakukannya. Jadi kita diberikan fasilitas laboratorium biologi supaya kita bisa melakukan praktikum, bisa melakukan bedah ayam, bedah yang lain-lainnya. Jadi lebih tahu untuk lebih detail dan juga pernah melakukan uji coba. Kayak kita tuh di laboratorium biologi ini kita juga banyak melakukan proyek-proyek sains. Nah, salah satu proyek sains yang pernah kita lakuin tuh kayak ngetes golongan darah kita. Terus kita juga pernah kita pernah bedah ayam. Bedah ayam, ya benar. Jadi ayamnya kita bedah, kita cari ginjalnya yang mana, organ-organ yang mana. Jadi kita pahamnya tuh lebih dalam lagi, bisa melakukan bedah, bisa tahu oh ini pisau bedah, ini pisau yang lainnya. Gitu. Di sini ada ruang guru. Karena kita juga pesantren sains yang berbasis bahasa, kalau kita mau masuk ke ruang guru ini, kita harus berbicara bahasa. Di luarnya udah ditulisin speak English, please. Nah, ini adalah ruang CBT kita. Nah, trend science kan pesantren ya, tapi kita juga pesantrennya nggak ketinggalan zaman. Jadi disediakan komputer buat kita, buat mencari informasi, bikin PPT, dan mengerjakan tugas-tugas yang lain. Nah, trend science itu bukan hanya pesantren dan sains. Kita itu juga berbasis sains tech. Nah, jadi selain sains juga kita juga ada teknologi. Nah, di situ kita tuh belajar tentang teknologi, belajar sains, belajar agama. Semuanya dapat, ilmu dunia dapat, ilmu akhirat dapat. Nah, yuk kita turun lagi ke bawah. Nah, selain itu kita juga punya greenhouse dan taman nih kawan-kawan. Nah, itu fungsinya untuk memperindah supaya kalau kita belajar tuh bisa enak dipandang, biar kita bisa fresh gitu kalau lagi belajar. Ayo kita lihat. Nah, ini taman kita. Di tengah-tengahnya ada air mancur dan di samping-sampingnya ada bunga-bunga dan juga rumput-rumputan. Ini rak-rak sepatu santri ada di sini, ditata berdasarkan nama-nama santri. Nah, di sini ada greenhouse atau rumah lingkungan yang dikelola oleh salah satu ekskul yang ada di SMA Trend Science. Nama ekskulnya itu Trisapala. Nah, itu untuk santri-santri pecinta alam. Biasanya mereka nanam tanaman di sini. Ya kita bisa nemuin. Kita tuh nanam tanaman sendiri, sayur-sayuran, dan ntar kita kelola sendiri. Itu hasilnya untuk kita makan sendiri juga. Mungkin bisa di-shoot lebih dekat. Tapi sedang dalam perbaikan juga. Iya, dan dalam perbaikan. Nah, Trisapala ini udah pernah panen selada dan lain-lain. Kalau untuk jamur, Putri juga sedang mengkembangbiakan, tapi bukan di greenhouse. Gitu.
Nah, itu tadi teman-teman gambaran dari SMA Trend Science. Udah dulu ya kita jalan-jalannya gimana? Udah pengen nggak ke SMA Trend Science? Yuk kita daftar nanti untuk ajaran tahun baru. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Alia. Jadi sekarang saya ada di Masjid Salahuddin Wahid. Nama Salahuddin Wahid ini diambil dari nama aslinya almarhum Gus Solah. Masjid ini juga didesain sendiri oleh Gus Solah yang merupakan arsitek lulusan ITB. Jadi masjid ini digunakan oleh para santri untuk melaksanakan ibadah dan beberapa kegiatan. Contohnya melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji Al-Quran, bandongan, diniyah, dan lain-lain. Kadang juga itu dipakai untuk acara yang dilaksanakan oleh Orsatren. Misalnya ada muhadharah, sholawatan. Tuh. Nah, masjid ini tuh juga ada memiliki beberapa fasilitas gitu. Ada kamar mandi, tempat wudhu, mading untuk informasi, lalu ada juga kolam ikan untuk memperindah masjid ini. Oke, sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nado Salma Munir. Saya di sini akan mengajak kalian semua untuk melihat ada apa aja sih di asrama SMA Trend Science Tebu Ireng 2 ini. Nah, kita lihat yuk di dalam ada apa aja. Nah, di sini tuh ada aula. Aula tuh biasanya kita gunain buat jam'iyah sholawat, buat muhadharah, buat jam'iyah bahasa, dan lain-lain. Nah, karena kebetulan sekarang lagi bulan Ramadan, jadi ini digunakan sebagai tempat ngaji bandongan sehabis asar dan sehabis isya. Nah, by the way, asrama ini juga disebut asrama GS atau Gus Solah karena Gus Solah sendiri loh yang merancang bangunan asrama ini. Yuk kita lihat bagian dalam asramanya. Di asrama guys ini kurang lebih mempunyai 30 kamar. Nah, tapi juga masih ada pembangunan yang belum selesai, jadi kurang lebih nanti totalnya ada 50 lebih kamar yang selesai dibangun asrama guys ini. Nah, dalam setiap kamar tuh ditempati oleh 8 orang. Jadi di asrama guys ini satu kamarnya ditempati oleh 8 orang. Nah, kegiatan kita sehari-hari tuh karena kebetulan sekarang bulan Ramadan, jadi kita lebih memperbanyak beribadah kepada Allah. Jadi kita biasanya bangun jam 3 buat ambil sahur. Setelah itu kita sholat tahajud, persiapan untuk ke masjid. Nah, setelah itu kita tadarus sambil menunggu adzan subuh. Nah, setelah itu kita ada pengajian ba'da subuh atau yang sering disebut sebagai PBS. Nah, setelah PBS kita itu persiapan untuk sekolah. Nah, tapi sebelum sekolah karena ini bulan puasa, kita juga ada yang namanya ngaji bandongan. Nah, setelah ngaji bandongan itu kita belajar seperti biasa di sekolah sampai pukul 11. Setelah itu kita ke masjid untuk tadarus atau menghafal dan lain-lain. Nah, setelah itu kita baru boleh beristirahat sebelum dilanjutkan ba'da asar kita ngaji bandongan lagi di aula GS ini. Nah, ngaji bandongannya itu dipimpin oleh Ustadz Halim. Nah, setelah itu kita persiapan buka puasa, dan setelah buka puasa kita tadarus lagi, dan setelah tadarus kita persiapan terawih dan terawih. Nah, setelah terawih biasanya kita juga ngaji bandongan di aula GS ini. Jadi alhamdulillah selama bulan puasa ini insya Allah kegiatan ibadah kita terpenuhi. Mungkin turnya sampai di sini saja. Saya Nada Salma Munir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjadi pendiri SMA Trans Science Tebu Ireng, Gus Solah ini siapa bagi Bapak nggih? Mas, jadi dari awal saya akan cerita sedikit. Saya di Tebu Ireng ini mohon maaf. Jadi saya waktu kecil ingin mondok ke Tebu Ireng, tapi tidak kesampaian. Sehingga saya mengajar atau menjadi guru di Tebu Ireng, saya niati untuk menjadi santri. Sehingga saya tahun 2006 awal Gus Solah ke sini, saya sudah menjadi guru. Gus Solah adalah guru, yai. Waktu itu banyak bimbingan dari beliau yang sampai sekarang selalu kita ingat sebagai bapak kami, ayah kami untuk membimbing semuanya, dan masih teringat. Indahnya beliau kalau memberikan wawasan, indahnya kalau memberikan tugas, ataupun tidak terasa kalau kita dipicu atau dipacu untuk bisa lebih maju. Kita mengikuti, seimbang antara ikhtiarnya sama juga kalau sudah kita pasrah. Tuh.